menceritakan di musim semi tahun kedua di suatu sekolah, seorang siswa bernama Haseyuki menemukan kartu perpustakaan milik Fujimiya Kaori. Karena harum, dia pun menciumnya. Namun, Fujimiya tiba-tiba datang dan mengambil kartu tersebut. Pertemuan kedua mereka saat Fujimiya melemparkan buku milik Hase yang tertinggal di kereta. Saat itu juga Hase jatuh cinta padanya. Ternyata dia sekelas dengan Fujimiya di tahun ini. Namun saat dia berterima kasih mengenai bukunya, Fujimiya terlihat tidak ingat sama sekali. Hase tidak menyerah. Kemudian dia memohon pada Fujimiya untuk menjadi temannya. Namun Fujimiya langsung pergi begitu saja. Fujimiya ternyata memang dingin dengan semua orang dan tidak memiliki teman satupun. Setiap hari Hase selalu mencoba segala cara untuk bisa berteman dengan Fujimiya. Sampai dia mengikuti Fujimiya yang ingin makan sendirian di atap sekolah. Namun ada insiden di mana kotak makanan Hase terjatuh dan berantakan. Akhirnya Fujimiya membagi makanannya kepada Hase. Hase yang seorang anak klub seni, dia berniat untuk menggambar setiap kenangan bersama Fujimiya menjadi sebuah komik di setiap ujung lembar buku yang dia pinjam di perpustakaan. Hase terus mencoba mendekati Fujimiya. Sampai akhirnya Fujimiya bilang bahwa dia tidak dibolehkan berteman dengan orang lain. Seorang guru yang melihat kegigihan Hase akhirnya memberitahu Hase bagaimana sebenarnya keadaan Fujimiya. お前には話しておいた方がいいのかもしれないな。乖離性の健忘といって、きっと月曜日にはお前のことも覚えてない。冗談ですよね。 Kemudian terlihat Fujimiya sedang menjalani serangkaian tes yang berhubungan dengan otaknya. Dan dokter mengatakan bahwa pasti ada penyebab dari hilangnya ingatan dalam rentang waktu seminggu tersebut. Menurut dokter, Fujimiya tanpa sadar menyembunyikan sebuah ingatan sehingga kenangan yang ada malah jadi tidak bisa diingatnya. Mirip seperti amnesia disosiatif. Hase pun mencoba menyapanya di hari Senin berikutnya. Benar saja, Fujimiya tidak mengingatnya. Tiba-tiba Hase terpikirkan suatu cara setelah mendengar gurunya sedang membahas tentang buku harian. みんなどうだ子供の頃。菅原、どうだ日記とか。日記とかはそうか、それだ。どれだおい。あんた心の声漏れてる。 Akhirnya Hase mengajak Fujimiya untuk bertukar buku harian yang berisi rangkuman dalam sepekan. 今すぐ返事しなくていいから見て。ね。同じクラスの長谷祐希です。2年になって同じクラスになりました。今日は月曜日です。俺は数学の授業中はいつも決して授業をサボっているわけではありません。眠らないでFujimiya bertemu dengan teman lamanya di jalan. Namun, ibunya yang menjawab temannya itu untuk menutupi penyakit Fujimiya. Orang tuanya pun tidak membolehkan dia bertukar buku harian dengan siapapun. Esok harinya, Fujimiya memberitahu pada Hase tentang penyakitnya dan mengembalikan buku harian Hase. Namun Hase tetap gigih ingin menjadi temannya. 私は友達になった人に嫌な思いをさせてしまう。同じこと何度も言うの。誰だって嫌でしょ。あなたもきっと面倒になる。私と友達になったことが負担になる。藤宮さん、俺と友達になってください。俺は絶対に嫌になったり。 Akhirnya Fujimiya luluh setelah melihat kebaikan Hase. 藤宮さん、もう一本置き出されるから使って。これいいから。じゃあね。 Dan membaca isi buku harian Hase tentang kenangan bersama dirinya dari awal bertemu. Kini setiap Senin Fujimiya bisa langsung mengenali Hase dan mereka pun akhirnya berteman. だけど、長谷くんがそれでも私と友達になろうとしてくれて、本当は少し嬉しかったです。一つ提案があります。金曜日はいつも私が日記を持ち帰って月曜日の朝に読んで投稿できるから。藤宮さん、長谷くんのことすぐわかると思う。長谷くんだよね。 Suatu ketika ingatan lamanya seakan terpancing saat ada dua orang siswi yang menduduhnya berpacaran dengan Kiryu si siswa tampan. Terlihat juga ada seorang siswa baru bernama Kujo yang sepertinya kenal dengan Fujimiya. Hase dan Fujimiya pergi ke festival lampion bersama Kiryu dan Saki juga.
Fujimiya sangat cantik mengenakan pakaian yukata, membuat Hase sangat terpana padanya. お待たせ。変かな。変じゃない変じゃない。すっごい似合ってる。 Di sana Fujimiya bertemu dengan Kujo dan Mayu teman lamanya. Fujimiya tidak ingat dengan mereka. Namun tiba-tiba Kujo menyebut Fujimiya sebagai pengkhianat. Fujimiya pingsan setelah terpancing lagi ingatan lamanya. Tersadar di rumah sakit, dia tidak mengenali Hase. Orang tuanya datang dan ayahnya ingin bicara pada Hase. Ayahnya mengucapkan terima kasih pada Hase telah membuat Fujimiya bahagia belakangan ini. Melihat juga Fujimiya jadi sering pingsan belakangan ini, ayahnya meminta Hase untuk tidak mendekatinya lagi, karena sepertinya Fujimiya belum siap berteman dengan siapapun. Namun Hase hanya akan menjauhi Fujimiya jika dia yang meminta. Hase pun terlihat datang ke rumah Fujimiya untuk memberikan buku harian yang berisi tentang kejadian setelah dia pingsan. Tiba di musim gugur tahun kedua di sekolah. Dia disambut oleh Fujimiya yang menunggunya di dekat sekolah. Terlihat juga Kujo kini sekelas dengan mereka. Mereka semua sibuk mempersiapkan untuk festival sekolah. Namun Saki yang dari dulu menyukai Hase menjadi sangat penasaran pada hubungan Fujimiya dan Kujo. Karena saat di rumah sakit, Saki mendengar Fujimiya memanggil nama Hajime yang adalah nama depan Kujo. Saki sedikit memberi peringatan pada Fujimiya agar tidak menyakiti Hase. Dan Fujimiya berkata bahwa Hase adalah teman yang sangat berharga. もし勇気を傷つけるようなことがあるなら私許さないかも。長谷君は私にとって大事な友達だよ。こんなやつが大事かね。あ、ごめん、聞こえちゃった。あ、いや違う。聞いちゃったか。 Karena terlalu senang mendengarnya, Hase merobohkan properti untuk festival yang sudah tersusun seperti domino. Mereka berdua melarikan diri ke dalam perpustakaan. 以上だ。おお。逃げよう。 Di sana Fujimiya berterima kasih pada Hase karena selalu ada di sisinya. Hase tersenyum bahagia mendengarnya dan memeluknya dari belakang. Kemudian Kiryu datang untuk membawa Hase yang harus bertanggung jawab membereskan domino yang berantakan. Saat Fujimiya sendiri, dia bertemu dengan Kujo. Kujo marah padanya karena Fujimiya mengabaikannya, padahal Fujimiya yang berkhianat. Kujo mengatakan bahwa Fujimiya pernah berjanji bertemu untuk yang terakhir kalinya sebelum Kujo pindah. Tetapi Fujimiya tidak datang. Tiba-tiba ingatannya kembali muncul. Dia mengatakan bahwa dia dulu datang ke sana. Di hari festival sekolah, Mayu datang untuk bertemu dengan Fujimiya karena sudah mengetahui penyakitnya. Dan dia ingin meminta maaf padanya. Ternyata dulu Mayu adalah sahabat Fujimiya. Dia sangat menyukai Kujo, namun Kujo sangat menyukai Fujimiya. Dan Mayu pun menjauhinya. Saat dulu Fujimiya ingin menemui Kujo, Mayu menghentikannya di jalan dan mengatakan bahwa Fujimiya seorang pengkhianat. Karena sedih dibilang pengkhianat, dia berlari menyeberang jalan dan ternyata ada mobil yang melintas. Akhirnya dia tertabrak mobil tersebut. Setelah itu ingatan lama Fujimiya bisa muncul kembali dan kebenaran telah terungkap. Dia merasa bersalah pada Kujo dan ingin bicara pada Kujo. Hase yang mendengarnya langsung melepaskan pelukannya. 大丈夫だよ。藤宮さんは一人じゃない。来なければいいのに。あの頃ずっとそう思ってた。記憶をなくすことで自分を守ってきたんだね。もう大丈夫。俺が藤宮さんを守るから。思い出した。はじめくんに会いたい。 Hase mencoba menutupi kesedihannya, namun Kiryu bisa melihatnya. Akhirnya Hase mengatakan bahwa dia sedih karena bukan dia yang akan melindungi Fujimiya. Hase pun membakar buku hariannya karena merasa sudah tidak berguna lagi. Masuk di musim dingin tahun kedua di sekolah. Hase melihat Kujo dan Fujimiya jalan bersama. Dia terlihat menyerah. Dia telah menyelesaikan gambarnya di buku yang dia pinjam di perpustakaan itu dan meminta teman klub seninya untuk mengembalikannya. Sepulang sekolah hujan, Fujimiya terlihat seperti senyum padanya.
Namun ternyata dia tersenyum pada Kujo yang berada di belakangnya. Saat Kujo membukakan payung untuknya, dia langsung teringat saat dulu Hase melakukan hal yang sama dengannya. Akhirnya kini mereka masuk ke tahun ketiga di sekolah. Hase menjadi lebih pendiam dan murung. Sampai akhirnya di hari kelulusan, Hase berani menemui Fujimiya dan memperkenalkan ulang dirinya lagi. Mereka bertukar buku, menuliskan pesan-pesan perpisahan. Ternyata Fujimiya menuliskan, "Kepada teman sekelasku dulu, kuucapkan selamat padamu." Hase pun menyangka bahwa Fujimiya mengingatnya. Saat akan pulang, Fujimiya mendapat panggilan dari perpustakaan bahwa ada buku yang belum dikembalikan. Ternyata itu adalah buku yang dulu dipinjam Hase menggunakan kartunya. Namun petugas perpustakaan menegur Fujimiya karena menemukan ada banyak gambar di buku tersebut. Kemudian Fujimiya melihatnya sampai halaman terakhir. Dia baru sadar bahwa itu adalah gambar dari setiap kenangannya bersama Hase.俺は絶対に嫌になったり面倒になったりしない。になってくださいって。そっか。思い出せたんだ。よかった思い出して。私今までこんな大切なこと行けばありがとう。 Dia langsung pergi mencari Hase, dan dia menemukan Hase di atap sekolah. Dia meminta maaf pada Hase karena seringkali melupakannya. Di akhir scene, Fujimiya lah yang kini meminta Hase untuk menjadi temannya. Hase-kun! 藤宮さん、よかった。どうして？私何度も忘れるかもしれない。でもその度に絶対に思い出すから、何度も言わせてばかりでごめんなさい。長谷祐希くん、私と友達になってください。はい。 Ya, itulah alur cerita dari film One Week Friends. Kita bisa melihat bahwa kegigihan Hase lah yang akhirnya membawa kebahagiaan. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. じゃあね。